Bu Siti menatap intens pada sang menantu. Ya itu maksudku. Apakah kamu sedang hamil Sari? Padahal anakku baru pulang loh. Kalau kamu hamil berarti benar dugaanku, kalau kamu ini wanita. Ucapan Bu Siti berhenti karena enggan menyebut Sari sebagai wanita murahan. Lagian tanpa menyebutnya pun Bu Siti yakin, semua orang yang ada di sini pasti mengerti arah ucapannya. Kamu mau bilang kalau anakku wanita murahan Ti? Hei, dengar. Sari muntah-muntah begini bukan berarti ia hamil, bisa saja kan sedang masuk angin. Sahut Bu Sri yang sedikit tidak terima dengan ucapan besannya ini. Bu Sri jelas mengerti arah ucapan dari Bu Siti. Bukan mau menuduh si Sri, tapi lihat saja itu perut putrimu. Orang kelihatan sedikit emblendung gitu kok. Sahut Bu Siti seraya menunjuk arah perut Sari. Perhatian Faris pun beralih dan kini tertuju pada perut sang istri. Benar saja, perut Sari terlihat sedikit menonjol, tidak seperti perut rata pada umumnya. Faris pun mulai mengingat-ingat, saat-saat ia menggagahi Sari, ia memang merasa perut istrinya itu sedikit kencang dan keras. Jika tidak sedang hamil maka perutnya harusnya empuk. Sar, benar kamu sedang hamil? Tanya Faris dengan tatapan mengintimidasi. Sari pun gelagapan. Maman mungkin mas. Tidak, aku tidak sedang hamil. Perutku membuncit ini karena beberapa hari ini aku doyan makan. 49. Tahu sendiri kan kalau kerja di rumah makan itu terkadang banyak makanan yang masih belum terjual, daripada mubazir pemilik rumah makan akhirnya menyuruh karyawannya untuk memakannya, dan kalau masih sisa boleh dibawa pulang. Dan setiap aku pulang pasti aku bawa makanan kan. Nah itu makanan dari rumah makan tempatku kerja mas. Ucap Sari spontanitas mengucapkan alasan. Faris pun terdiam, ia mencerna apa yang istrinya ucapkan. Tetapi rupa-rupanya Bu Siti masih meragukan apa yang diucapkan Sari, karena dilihat dari gelagatnya, Sari ini terlihat gugup dan bahasa tubuhnya terlihat tidak tenang. Bu Siti menyimpulkan menantunya ini tengah berbohong. Kenapa tidak kamu tes pakai tes pack aja? Biar semuanya jelas dan kami tidak mencurigaimu Sari. Cetus Bu Siti memberikan usulnya. Dengan melakukan tes pack, maka semuanya akan jelas. Apakah Sari sedang hamil atau tidak? Lagi-lagi mata Sari membola karena dirinya disuruh melakukan tes pack oleh ibu mertuanya. Tes pack. Gagap Sari. Ya, tes pack. Kenapa? Kok kelihatan takut gitu? Ucap Bu Siti seraya menatap menantunya dengan intens. 50. Aduh, modiar aku. Bagaimana kalau nanti hasilnya benar-benar positif? Batin Sari menjerit. Sari merasa sangat gugup sekali, mengingat 2 bulan terakhir ia yang tak mendapatkan tamu bulanannya ia jadi takut kalau dirinya hamil. Sudah cukup. Jangan tuduh anakku terus, anakku itu wanita baik-baik, aku saksinya yang melihat anakku kerja banting tulang untuk menghidupi Cahaya. Mencari nafkah untuk anaknya yang dimana itu adalah tugasnya Faris. Ucap Bu Sri lantang untuk membela anaknya. Bu Sri tidak terima kalau anaknya dituduh murahan lagi. Faris pun terdiam, seperti ada yang mencubit ulu hatinya saat mendengar Sarilah yang kerja banting tulang untuk menghidupi anak mereka. Ya itu memang tugasnya, salah sendiri dia ngegoda anakku, karena ulahnya lah anakku sampai di penjara. Oh ya satu lagi, gara-gara anakmu yang nyuruh anakku untuk korupsi di perusahaan, jadilah anakku di penjara dalam waktu yang lama. Rumah ini juga, direnovasinya menggunakan uang korupnya Faris atas suruhan anakmu yang lon, itu. Balas Bu Siti tak mau kalah. Karena sudah mengalaminya sendiri, sekarang Bu Siti sangat membenci yang namanya pelakor. Termasuk pada Sari yang mana dulunya ia perjuangkan jadi menantu. Tapi ternyata gara-gara ikut dalam kubu pelakor, hidupnya malah berubah jadi belangsak begini. Mata Bu Sri membulat seketika. Lalu ia menoleh pada anaknya. Dari sorot matanya, ia menuntut penjelasan pada anaknya ini. Karena Bu Sri sama sekali tidak tahu menahu tentang Faris yang korupsi, ia tahunya uang yang dikirim Sari kepadanya dahulu untuk merenovasi rumah adalah hasil dari kerja anaknya menjadi pembantu di rumah Faris dan istrinya.
Sari pun gelagapan. Sudah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan lagi menuduh siapa yang salah di sini, karena aku dan Mas Faris sama-sama salah. Jangan salahkan aku seorang bu, nyatanya Mas Faris juga tergoda olehku, lalu di malam-malam berikutnya, Mas Faris selalu mendatangi kamarku hanya untuk meminta jatah. Jadi jelaskan di sini siapa yang salah. 51. Kami berdualah yang salah. Karena sama-sama mau. Teriak Sari pada akhirnya. Melihat semua orang yang diam mematung, Sari pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. La pun pergi dan masuk ke dalam kamarnya lalu segera menguncinya. Ceklek. Pintu sudah aman, karena sudah ia kunci dari dalam. Sari nampak menghembuskan nafasnya lega, karena bisa selamat dari tuduhan ibu mertuanya. Duh, itu ibu mertua kok jeli banget sih matanya. Udah tua juga. Gerutu Sari. Lalu Sari pun meraih ponsel yang ia cas di atas nakas samping dipan tempatnya tidur. Lalu mulai menghubungi seseorang. Tut. 5 deringan barulah diangkat oleh seseorang di seberang sana. Halo, ada apa? Sahutnya setelah panggilan tersambung. Aduh men, ini gawat. Seru Sari yang mengabaikan bentakan seseorang yang ia panggil, men. Gawat. Gawat kenapa? Tanyanya. Kemungkinan aku hamil. Celetuk Sari meragu. Apa? Hamil? Jangan bercanda kamu Sari. Bentaknya. Bercanda. Mana mungkinlah aku bercandain hal yang beginian Arman. Bentak Sari yang mulai kesal. Ia tidak suka sedari tadi dibentak-bentak oleh orang yang membayar jasanya selama ini. Arman adalah seorang bos pemilik rumah makan yang dulunya tempat Sari mengais rezeki. Karena kemolekan tubuhnya yang semakin aduhai karena sehabis melahirkan, Arman sang pemilik rumah makan yang lumayan terkenal di daerah tempat tinggal Sari pun akhirnya tergoda dengan Sari. Ditambah, Sari yang selalu tampil seksi dan berusaha menggodanya, Arman pun tak tahan. Ia pun akhirnya, 52, menjadikan Sari sebagai selirnya untuk menuntaskan nafsu beyotnya. Setelah menjadi selir Arman, Sari berhenti menjadi pelayan rumah makan, dan 3 atau 4 kali dalam seminggu, Sari akan pergi ke sebuah rumah yang di mana rumah itu adalah milik Arman. Sari akan standby di sana untuk melayani Arman. Sebagai imbalan, Sari dijatah 4 juta per bulan. Dan terkadang ia akan mendapatkan uang tambahan jika servisannya memuaskan Arman. Dan di sini Arman dibuat marah besar, saat selirnya mengabarkan tengah hamil. Arman yang memiliki istri pun tak menginginkan Sari hamil, karena baginya, Sari hanyalah sebuah selingan dikala ia bosan dengan istrinya. Mas, ada apa? Sari pun mendengar sebuah suara perempuan yang ia yakini adalah istri Arman. Sari pun terdiam seketika, mengingat Arman yang sudah mengancamnya agar hubungan keduanya jangan sampai terendus istri Arman, membuat nyali Sari menciut. Arman mengancam tak segan-segan menghabisi nyawa Sari kalau sampai Sari ember dengan hubungan mereka. Sayang. Ini, dari rumah makan, ada sedikit masalah, tapi udah gak apa-apa kok, tadi Mas hanya terkejut aja. Terdengar Arman menyahuti sang istri. Tut. Lalu tiba-tiba panggilan pun terputus. Sial. Terus bagaimana ini? Gerutu Sari kebingungan. Sedangkan di luar sana, Bu Sri dan Bu Siti pun saling memandang sinis satu sama lain. Riz, lebih baik kamu cepat-cepat bawa ibumu pergi deh dari sini, lama ibu gak betah satu rumah dengan ibumu. Sentak Bu Sri pada sang menantu. Bu Sri merasa kehadiran Bu Siti di rumahnya hanya membuat huru hara saja. Kamu ngusir aku Sri. Pekik Bu Siti seraya mendelikan matanya. Seolah jiwa barbar Bu Siti kembali lagi. Ya kalau gak mau diusir, tahu sikaplah kamu Siti. Jangan membuat masalah terus di sini. Sahut Bu Sri nyolot. Faris dipusing oleh kedua ibunya ini. Membuat masalah bagaimana maksud kamu Sri? Orang aku cuma nanya loh. Anakmu itu hamil tak ora? Kalau gak hamil ya tinggal tes aja apa susahnya. Kalau gak mau ya itu yang membuatku semakin curiga. Karena anakmu itu dulunya kan murahan.
53. Kerjaannya suka ngegodain suami orang. Ya siapa tahu kan. Lama gak digaruk ditambah kepepet ekonomi ia kembali berulah. Sahut Bu Siti menurut logika. Mendengar ocehan besannya yang sepertinya tepat sasaran pun membuat Bu Sri tidak terima. Walau selama ini Bu Sri sedikit curiga dengan pekerjaan anaknya, karena belum jelas kebenarannya membuat Bu Sri seolah tutup mata dan lebih membela anaknya. Karena Bu Sri yakin, putri semata wayangnya tidak akan sebodoh itu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Cukup Siti. Lebih baik kamu cepat minggat dari rumahku sekarang juga. Aku tidak suka ya, kamu nuduh-nuduh terus anakku murahan. Pekik Bu Sri terlihat murka. Melihat ibunya dibentak sedemikian rupa, Faris pun mulai tidak terima. Bu, cukup. Sentak Faris terhadap ibu mertuanya. Jangan bicara kasar kepada ibuku. Yang dikatakan ibuku itu benar, kami memang curiga terhadap Sari, dan benar kalau dulu Sari telah menggodaku dan bodohnya aku tergoda dengan rayuannya, dan tak menutup kemungkinan kalau Sari akan melakukan hal yang sama, mengingat Sari sangat menyukai uang. Kalau ibu tidak ingin kami terus curiga, tolong kasih tahu di mana tempat Sari bekerja, aku akan mencari tahu kebenarannya. Ucap Faris sangat tegas. Dan, ibu tidak perlu mengusir-usir ibuku, karena jika waktunya sudah tiba, aku akan membawa ibuku pergi dari sini. Dan benar adanya uang untuk merenov rumah ini adalah uang dariku hasil dari korupsi. Jika ibu ngotot ingin mengusir ibuku, maka aku tak segan-segan menghancurkan bangunan ini sampai rata dengan tanah. Lanjut Faris lagi sedikit mengancam. Baginya, ibu mertuanya ini sudah sangat keterlaluan, sampai mengusir ibunya segala. Padahal Faris sudah mengatakan tak akan lama untuk ibunya tinggal di rumah ini. Bu Sri pun mematung, jika sudah Faris yang mengatakan itu berarti benar. Bahwa uang pembangunan rumah ini hasil dari korupsi. Wajah Bu Sri pun berubah jadi murung, ia sedih karena uang pembangunan rumahnya ini berasal dari uang haram. Setahu ibu, Sari bekerja di rumah makan Namira Sunda, jawab Bu Sri sedikit lemas. Setelah mengatakan itu, Bu Sri pun berlalu masuk ke kamarnya. 54. Faris menyugar rambutnya secara kasar. Riz, kamu harus cari tahu kebenarannya. Kalau perlu paksa buat tes pack. Kalau positif hamil, ceraikan saja Sari. Dan sebenarnya ibu gak yakin kalau Cahaya itu anakmu. Ibu malah yakinnya Cahaya anak masmu, karena keduanya mempunyai tanda lahir yang sama. Coba kamu lihat di bawah dagunya, bukankah masmu juga punya? Dan itu sama persis. Ujar Bu Siti mengungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya beberapa hari ini. Faris mengangguk lemas, tak terbayangkan kalau benar Cahaya bukan anaknya. Menjelang siang, tepat setelah azan zuhur, Sari keluar dari kamarnya. Ia celingak-celinguk melibat situasi rumah. Sepi. Entah kemana keberadaan ibu mertua serta suaminya, Sari pun tak peduli. Dan mengenai Cahaya, Sari tenang-tenang saja karena pasti sudah diurus oleh ibunya. Sari pun mengendap-endap menuju keluar rumah. Ia sedikit menggeram karena motornya tidak ada di rumah. Padahal ia hendak memakainya untuk bertemu dengan Arman. Tapi di sisi lain, Sari sedikit merasa lega. Karena itu berarti suaminya sedang pergi dan tidak ada di rumah. Yang membuatnya leluasa untuk pergi. Sari yang melihat anak tetangga yang hendak pergi pun mencegatnya. Nia, mau kemana lu? Seru Sari memberhentikan Nia, anak tetangga yang hendak pergi entah kemana. Mau pergi cari kuota mbak, ada apa? Tanya Nia. Bonceng dong, mbak mau ada perlu tapi gak ada motor nih. Sampai Gapura kecamatan gak papa deh, ujar Sari. Kuyilah mbak, naik aja. Seru Nia mengiyakan. Sari pun sumringah lalu dia mulai naik dan duduk mebonceng di belakang Nia. Setelah Sari sudah duduk di belakangnya, Nia pun mulai menjalankan motornya. Di persimpangan jalan, Faris yang habis dari mengantar ibunya ke rumah lamanya, pun melihat sosok sang istri yang entah dibonceng siapa. Tanpa pikir panjang, Faris pun mengikutinya. 55.
Faris menggunakan jarak supaya sang istri tidak sadar tengah ia ikuti. Sampai di gapura dekat kecamatan, terlihat Sari turun dari motor. Faris pun memberhentikan motornya sedikit jauh di belakang, dan matanya tak lepas memperhatikan Sari. Tak lama, motor tadi yang ngebonceng istrinya pergi meninggalkan Sari sendirian. "Kok ditinggalin?" gumam Faris terheran-heran. Tapi Faris enggan untuk menghampiri. Sesuai perintah ibunya, Aris akan mencari tahu tentang istrinya, dan mungkin ini saat yang tepat. Terlihat Sari tengah menelpon seseorang. Setelah beberapa menit, ponselnya disimpan kembali ke dalam tas. 15 menit kemudian, sebuah mobil Avanza berwarna hitam berhenti tak jauh dari Sari. Setelah membunyikan klakson sekali, Sari pun langsung masuk ke dalam mobil tepatnya di samping kemudi. "Dijemput siapa dia?" gumam Faris lagi. Melihat mobil itu mulai pergi, Faris pun segera mensetater motornya dan kembali mengikuti Sari yang pergi dengan dijempat entah oleh siapa. Dan tentunya, Faris mengikuti dengan jarak yang aman. Hampir setengah jam perjalanan, akhirnya mobil tersebut berbelok ke sebuah rumah minimalis sederhana. Faris pun juga berhenti di bawah pohon yang lumayan rindang. Matanya menyipit saat melihat seorang lelaki yang keluar dari dalam mobil, lalu disusul Sari, istrinya. Rahangnya mulai mengeras, dan kedua tangannya mengepal erat karena melihat istrinya memasuki sebuah rumah dengan seorang lelaki. "Brengska. Jadi begini kelakuanmu, Sar. Kamu benar-benar telah berselingkuh di belakangku," ujar Faris dengan amarah yang mulai memuncak. Ia tak terima dihianati. 56. "Apa yang kamu katakan tadi pagi? Itu semua bohong kan?" cerca Arman saat keduanya sudah masuk ke dalam rumah. Rumah yang dimana milik Arman sendiri, demi kenyamanan memelihara selir, Arman pun membeli sebuah rumah minimalis bersubsidi untuk tempatnya memadu kasih dengan Sari. "Men, aku tadi hanya bilang, kemungkinan. Tapi sepertinya beneran aku hamil, karena sudah 2 bulan ini aku gak mendapat tamu bulanan," jawab Sari yang merasa gusar. Lah takut dirinya benar-benar hamil. Lalu, bagaimana lagi masa depannya jika ia hamil? Dengan Arman Sari hanyalah bermain-main, selain mendapatkan kenikmatan batin yang dimana tidak bisa dipenuhi oleh Faris karena di penjara, Sari juga mendapatkan banyak uang dari sana. Hanya perlu mengangkangkan kaki, Sari sudah mendapatkan gaji bulanan. Terkadang juga mendapatkan bonus tambahan. Terhadap Faris, Sari tetaplah mencintainya. Tadinya sempat hendaknya minta cerai karena dirinya sudah tidak kuat hidup sendiri terlebih harus kerja banting tulang menghidupi anak mereka. Anak yang awalnya dikira anaknya Faris, tetapi setelah makin besar anak itu, Sari menjadi yakin kalau anak yang dilahirkannya itu anaknya Fahri. Karena rupa cahaya sangat persis wajahnya Fahri. Mengapa dunia sekejam itu padanya? Padahal Sari hanya ingin hidup tentram dengan suaminya nanti. Dan setelah Faris sudah pulang, perlahan-lahan Sari mulai memupuk harapan lagi, ia bisa kembali menggantungkan hidup kepada suaminya. Terlebih ia inginkan pernikahan resmi. Demi untuk penjelasan statusnya dan juga status putrinya, karena sampai saat ini pernikahannya dengan Faris masihlah pernikahan sir. "Kenapa bisa kamu seceroboh itu, Sar? Bukankah sudah kukatakan kamu harus ke Bonn? Lalu bagaimana bisa kamu sampai hamil?" cerca Arman lagi yang mulai frustasi. Bisa gawat kalau istrinya sampai tahu kalau ia berselingkuh. Ia bisa jatuh miskin mendadak kalau perselingkuhannya terbongkar. "Aku sudah ke Bonn kok Arman, ya gak tahu juga mengapa bisa jadi seperti ini. Tapi, tunggu dulu men, jangan parno dulu. Aku mau pakai tes pack dulu untuk mengetahui aku hamil atau tidak," seru Sari, sedikit memberi angin. 57. Segar terhadap Arman. Kebetulan, di dekat kecamatan tadi ada apotek kecil-kecilan. Sebelum Arman datang menjemputnya, Sari menyempatkan membeli beberapa tes pack untuk mengecek kandungannya. Arman terlihat mengangguk. "Cepatlah dites, kamu beneran hamil atau tidak?" ucap Arman yang menyuruh Sari untuk segera mengetes dirinya. "Ya," sahut Sari yang kemudian segera berlalu masuk ke dalam kamar mandi.
Arman pun duduk di sofa mungil yang ada di rumahnya itu. Tak sampai 5 menit, Sari keluar dari kamar mandi dalam keadaan wajah yang pucat. Arman yang melihat kedatangan selirnya itu pun segera menegakkan punggungnya. Bagaimana hasilnya? Tanya Arman yang kembali merasa tegang. Bagaimana ini Arman? Hasilnya positif. Cicit Sari yang merasa sangat gusar. Arman pun menyugar rambutnya secara kasar, lalu merampas 2 alat tes pack yang ada di tangan Sari. Coba lihat. Sentaknya. Arman melototi 2 alat tes pack yang ada di genggamannya, keduanya terdapat 2 garis merah. Yang menyatakan positif. Arman menggeram lalu melempar asal kedua tes pack itu. Bagaimana ini bisa Sari? Apa kamu sengaja supaya kamu hamil? Lalu meminta pertanggungjawaban dariku. Kalau iya, kamu salah besar Sari. Karena kalau sampai perselingkuhan kita diketahui istriku, saat itu juga aku akan jatuh miskin. Dan usahamu untuk hamil anakku akan sia-sia. Bentak Arman marah-marah pada selirnya. Sari terlihat tidak terima disalahkan. Jangan sembarangan kalau ngomong kamu men. Apa yang kamu tuduhkan ini tidak benar. Aku sudah menggunakan kebon, bahkan aku pakai kebon suntik yang 3 bulan, ya mana ku tahu sampai kebobolan begini. Kalau harus ada yang disalahkan itu ya kamu. 58. Karena kamu kalau minta jatah gak inget waktu, pernah seharian kamu mengkekepku sampai hampir tengah malam. Sahut Sari balik membentak. Arman kembali menyugar kembali rambutnya, kini ia benar-benar frustasi. Otaknya pun mulai menimbang-nimbang langkah apa yang akan ia ambil untuk bayi yang tak ia harapkan. Ini. 5 menit sudah keduanya terdiam, kini Arman pun sudah mendapatkan ide untuk mengatasi bayi yang ada di perut Sari. Kita gugurkan saja kandunganmu, kehadirannya hanya akan menyusahkan kita. Ucap Arman yang sudah membuat keputusan. Mata Sari pun membola seketika. Jangan menolak Sari. Aku akan mengurus penuh biaya aborsinya, dan setelahnya aku bakal kasih kamu uang 5 juta sebagai kompensasi menggugurkan kandungan. Jika janin itu sudah gugur, kita bisa melanjutkan hubungan gelap ini, bagaimana? Bukankah ini sama-sama menguntungkan buat kita? Aku janji, aku tidak akan membuangmu. Tapi ku perjelas lagi, hubungan kita hanya sebatas ini saja. Hanya untuk saling menyenangkan. Ucap Arman dengan segala bujuk rayunya. Sari pun terlihat menimbang-nimbang tawaran Arman, dan itu terdengar menguntungkan. Tetapi untuk menggugurkan bayinya, Sari sedikit merasa sangsi. Ada rasa tak tega jika harus membunuh darah dagingnya sendiri. Jangan lama-lama berpikir Sari, kalau kamu ngotot mempertahankan kandunganmu, maka aku akan memutuskan hubungan kita. Jangan pernah minta tanggung jawab kepadaku karena anak itu anak di luar nikah. Dan ingat, jika kamu sampai berani melangkah ke rumahku apalagi sampai terbongkar pada istriku, aku tidak akan segan-segan untuk melenyapkanmu. Kau tahu kan aku sanggup untuk melakukan itu. Ancam Arman. Glek. Sari menelan ludahnya dengan susah payah, ya. Sari tahu betul kalau Arman sanggup melakukannya. Karena Sari tahu betapa kelamnya hidup Arman di masa lalu. Arman seorang mantan napi yang dimana ia sebagai perampok berdarah dingin, entah sudah berapa nyawa yang pernah dihilangkan Arman. Dan di saat Arman keluar dari penjara, keadaannya Arman sudah bertaubat. Lalu bertemu dengan wanita cantik berkerudung bernama Kinaya, wanita sempurna yang menerima segala kekurangan dan masa kelam seorang Arman. 59. Kinaya adalah anak dari seorang komandan polisi, ia pandai ilmu bela diri, jikapun Arman sampai berbuat ulah, dengan mudah Kinaya bisa melumpuhkannya. Baiklah, kita gugurkan saja bayi ini. Ucap Sari pada akhirnya. Tidak ada pilihan lain selain menggugurkan kandungannya. Selain nyawa yang jadi taruhannya, Sari juga takut rumah tangganya bersama Faris akan berantakan. Arman pun tersenyum puas, jiwa psikopatnya yang tadi sempat keluar kini meredup dan kembali bertingkah manis terhadap selirnya. Arman melangkah mendekati sang selir, lalu mengelus kepalanya dengan sayang. Pintar. Sebuah keputusan yang tepat. Puji Arman. Oh ya, bagaimana kabar suamimu?
Andai suamimu pulang 1 bulan lebih cepat, bisa saja anak ini diakui sebagai anaknya juga, seperti halnya Cahaya yang diakui anaknya sendiri. Ucap Arman dengan tersenyum menyayangkan. Ya, Arman tahu perihal anak Sari. Sari sendirilah yang menceritakan kalau ia curiga anaknya bukan anak suaminya, melainkan anak dari kakak suaminya. Bukankah itu murahan? Tapi melihat goyangan Sari yang memang hot, membuat Arman mengenyahkan spekulasinya tentang Sari. Yang penting baginya kenikmatan. Ia sayang banget, andai Mas Faris pulang lebih awal, tak perlulah sampai menggugurkan kandungan segala. Dan awalnya Mas Faris curiga kalau Cahaya bukan anaknya, tapi aku segera menyangkalnya dan akhirnya Mas Faris percaya saja dengan perkataanku, dia pun percaya bahwa Cahaya anaknya. Jawab Sari yang juga menyayangkan, mengapa juga suaminya tidak pulang lebih cepat, kalau begini kan ia jadi berkorban harus melakukan aborsi. Sudahlah. Lupakan saja. Yang penting keputusan sudah bulat, kita harus menggugurkan bayi tak diinginkan ini. Tunggu kabar dariku, setelah aku mendapatkan tempat aborsi yang baik, aku akan membawamu ke sana. Sekarang kamu manjakan ini. Sudah berdiri saja dari tadi. Udah gak kuat. Jilat ya. Seru Arman lalu tangannya meraih tangan Sari dan dituntunnya untuk menyentuh benda miliknya yang sudah meronta-ronta minta dituntaskan. Arman, kamu itu kok gak hilang-hilang ya mesumnya. Di saat genting begini pun kamu tetap mesum. Seru Sari seraya mengerucutkan bibirnya. Tapi tangan nakalnya tetap ia jalankan untuk meremas-remas benda yang sudah sekeras pohon nangka itu. Arman pun merem melek saat merasakan miliknya seperti sedang dipijit-pijit. Sayang. Cepat udah gak tahan. Kata Arman, karena sudah tidak tahan, Arman segera membuka kancing serta resleting dan menurunkan celananya, lalu tangannya meraih kepala sang selir dan diarahkan ke pangkal pahanya. 60. Sedangkan di balik pintu, ada 2 orang manusia yang berdiri mematung. Terlebih Faris yang terlihat syok saat mendengar obrolan Sari dengan lelaki entah siapa itu. Jadi, kamu sebodoh itu. Mengakui anak kakakmu sebagai anakmu. Cek, cek, cek. Ternyata ada ya lelaki sebodoh dan setolol kamu. Ucap seorang perempuan mengenakan pasmina berwarna orange yang mendadak jadi partnernya. 61. 15 menit sebelumnya, Faris menahan amarah yang siap meledak, melihat istrinya masuk ke sebuah rumah dengan lelaki asing, membuat otaknya mendidih seketika. Ingin rasanya masuk ke rumah itu lalu menghajar keduanya, tetapi akal sehatnya mencegah pikiran yang menyesatkan itu. Lah tidak mau gegabah dan berakhir masuk penjara lagi, ia harus berpikir jernih untuk menyikapi perselingkuhan sang istri. Ya, Faris sangat yakin bahwa lelaki tadi adalah selingkuhan istrinya. Melihat kenyataan itu, membuat sanubarinya terluka, dan harga dirinya terkoyak. Sakit. Itulah yang ia rasa saat ini. Otaknya tiba-tiba berputar ke masa lalu, masa di mana ia juga mengkhianati istri solehahnya. Apakah rasa sakit ini yang ia torehkan pada mantan istrinya itu? Tidak. Bahkan Faris mengira ini masihlah belum ada apa-apanya. Sakit yang Faris torehkan pastilah lebih dahsyat dari ini. Dengan berjalan perlahan, Faris mulai mendekati rumah itu. Kau, siapa? Mau apa kau menuju rumah itu? Saat baru setengah jalan, Faris dikagetkan dengan suara seorang perempuan. Faris menoleh, ia melihat ada seorang perempuan cantik nan manis memakai gamis berwarna hitam dengan lis orange lalu di kepalanya ditutupi dengan pasmina berwarna orange, senada dengan lis gamis tersebut. Dan terlihat anggun di mata Faris. Hei, aku bertanya padamu. Seru wanita itu lagi dan menyadarkan Faris dari keterpesonaannya. Faris mengerjap-ngerjapkan matanya beberapa kali, lalu ia meraup wajahnya dengan kasar karena sadar seperkian detik tadi sempat terpesona dengan wanita cantik yang ada di depannya ini. Dasar bodoh. Bisa-bisanya di saat seperti ini kamu terpesona dengan wanita lain. Rutuk Faris dalam hati. Pergilah. Aku ada urusan di rumah itu, jawab Faris yang memilih abai. Kemudian ia melanjutkan langkahnya kembali menuju rumah itu.
62. Aku juga ada urusan di rumah itu, aku curiga suamiku ada di dalam sana dengan seorang perempuan. Celetuk wanita berpasmina orange, mendengar itu langkah Faris terhenti seketika. Kembali Faris menoleh pada wanita itu, dengan alis yang terangkat sebelah. Suami. Serius? Tanya Faris seraya menatap lekat pada wanita tak dikenalnya itu. Wanita berpasmina orange itu mengangguk mantap, lalu tangannya terulur menunjuk ke sebuah mobil, yang di mana mobil itu milik Arman. Itu mobil suamiku, kukira ia ada di dalam sana. Ujarnya lalu beralih menunjuk pada rumah minimalis bersubsidi yang dibeli oleh Arman. Faris pun mengangguk, ia pun mulai mengerti situasinya. Rupa-rupanya wanita yang ada di hadapannya ini adalah istri dari lelaki yang bersama istrinya tadi. Mendadak kepala Faris menjadi pusing. Lagi-lagi istrinya berurusan dengan suami orang. Apakah pengalaman masuk bui yang kemarin tidak membuat istrinya itu jera? Seumur-umur, Faris tidak mau lagi masuk penjara, di dalam penjara itu sungguh tidak enak. Jadi, kanmu istri dari selingkuhan istriku ya? Gumam Faris pada dirinya sendiri, tetapi gumamannya masih terdengar oleh Kinaya. Kamu, jadi suamiku benar ada di dalam. Berselingkuh. Dan itu dengan istrimu? Tanya Kinaya dengan mata membola. Sungguh tak menyangka, kecurigaannya beberapa pekan yang lalu ternyata benar. Faris mengangguk. Sepertinya memang benar kalau mereka selingkuh, jawab Faris membenarkan, wajahnya terlihat lesu. Rahang wanita itu pun mengeras seketika, bahkan giginya saling bergemelutuk karena menahan geram. Kurang ajar, ujarnya mulai tersulut emosi. Tunggu, tenanglah. Jangan gegabah kalau tidak mau menyesal seperti yang ku alami. Cegah Faris saat melihat tanda-tanda wanita itu akan mengamuk. Kau serius menyuruhku untuk tenang? Ujar Kinaya dengan tersenyum miring. Ya begitulah. Ikuti caraku saja. Kita intip diam-diam lalu abadikan apa yang terjadi di dalam. 63. Setelah punya bukti, maka terserah kamu mau berbuat apa, asal jangan sampai ada nyawa yang melayang. Ujar Faris yang sudah bisa berpikir jernih. Kinaya nampak mengangguk setuju, setelah dipikir-pikir, ucapan lelaki yang ada di depannya ini masuk akal. Juga, dengan ia mempunyai bukti, maka dengan mudah ia bisa menggugat Arman, pun dengan mudah ia bisa memiskinkan Arman dari usaha mereka. Baiklah, aku ikuti saranmu. Oh ya, kenalin. Namaku Kinaya. Seru Kinaya pada akhirnya. Faris membalas jabatan tangan dari Kinaya. Faris, jawab Faris memperkenalkan namanya. Setelahnya keduanya berjalan menuju rumah itu, dan berhenti di terasnya. Keadaan pintu yang tak menutup sempurna membuat keduanya bisa mendengarkan percakapan antara Arman dan Sari. Lalu Kinaya segera mengambil ponselnya dan merekam dengan mode video. Hampir 10 menit berlalu, keduanya pun sudah menemukan titik terang. Bahwa memang benar Arman dan Sari selingkuh. Yang lebih parahnya, Faris menemukan fakta. Ia dibuat syok mendengar bahwa Cahaya memang bukan anaknya. Walau memang sudah curiga dan meragukan Cahaya sebagai anak kandungnya, tetap saja Faris merasa sedih sakit hati plus kecewa saat mengetahui kenyataannya. Jadi, kamu sebodoh itu. Mengakui anak kakakmu sebagai anak kandungmu. Cek. Ada ya lelaki sebodoh dan setolol kamu. Ucap Kinaya mengejek Faris. Kepalanya pun geleng-geleng karena tak habis pikir. Bisa-bisanya kamu dibodoh-bodohin sampai segitunya Faris. Entah kamu yang kelewat bodoh atau memang istrimu yang terlalu pintar. Keduanya sama tipis. Celetuk Kinaya lagi. Rahang Faris mengeras, kedua tangannya mengepal dengan erat. Hei, kalian sedang apa di depan pintu begitu? Tiba-tiba ada beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang hendak pergi kondangan ke desa sebelah. Mereka yang hendak pergi ke kondangan pun dibuat heran dengan dua orang asing yang diam mematung di depan rumah seseorang. Karena penasaran, beberapa ibu-ibu pun menegur seraya mendekati mereka. 64. Melihat ada segerombolan ibu-ibu dan bapak-bapak, Kinaya pun tiba-tiba mempunyai ide cemerlang. Ibu-ibu,
Di dalam ada pasangan peselingkuh sedang berzina. Adu kinaya yang akan menempuh jalur masyarakat. Tahu sendiri kan kekuatan masyarakat itu bagaimana? Hahaha. Kinaya akan membuat jera sekaligus malu kepada suami beserta gundik suaminya itu. Benarkah? Tanya ibu-ibu itu dengan mata yang memicing. Kinaya mengangguk mantap. Benar Bu, di dalam sana itu suamiku, dan istrinya Mas ini. Kami kesini karena ingin mencari bukti, dan ternyata benar. Mereka berselingkuh dari kami. Kata Kinaya membenarkan. Ibu-ibu itu pun saling pandang satu sama lain. Benar toh Yu. Kalau mereka itu bukan pasangan yang sah. Nyatanya mereka tidak tinggal di sini, dan kesininya pasti karena temu kangen. Duh, apes-apes. Kampung kita akan terkena bala, gara-gara mereka. Cetus Seseibu yang dari awal sudah curiga pada sosok Arman dan juga Sari. Sudah, kita grebek saja mereka. Pak, sini sebentar. Kita grebek dulu ini pasangan zina. Teriak Seseibu. Sedangkan dua orang yang ada di dalam rumah, tak menghiraukan suara gaduh yang ada di depan rumahnya. Karena posisinya mereka sudah berpindah ke kamar, mereka tak menyadari kalau suara gaduh itu berasal di depan pintu rumah mereka. Zina. Beneran Bu? Tanya seorang bapak-bapak yang disinyalir suami dari Seseibu itu. Iyalah Pak, ini loh istri dan suami dari pasangan di dalam. Ternyata mereka pasangan peselingkuh. Sahut istri dari bapak tersebut. Huf, kurang ajar bener mereka, kampung kita dijadikan tempat zina. Kamu Wan, kamu panggil Pak RT deh, kami yang akan menggerebek mereka. Ujarnya pada temannya. Pak Wanto pun mengangguk, lalu berlalu menuju rumah RT. Ya sudah kalau begitu kita gerebek mereka. Seru Pak Amin. Kinaya diam-diam tersenyum, lalu ia menoleh ke arah samping dan seketika matanya membola sempurna. 65. Loh, Faris. Seru Kinaya saat tak mendapati Faris di sampingnya. Faris, tunggu. Seru Kinaya saat melihat Faris sudah masuk ke dalam lebih dulu. Sudah, ayo kita masuk sama-sama. Seru ibu-ibu. Lalu mereka semua termasuk Kinaya pun masuk menyusul Faris yang sudah masuk ke dalam rumah lebih dulu. Brak. Faris mendorong kasar pintu kamar yang memang tak dikunci oleh Arman dan Sari. Sari yang sedang bergoyang di atas Arman pun terhenti seketika. Arman juga terlonjak kaget. Sedangkan Kinaya ia malah fokus dengan ponselnya. Lah sedang menyalakan live streaming di akunnya yang ada di aplikasi biru. Terlihat tegar dan Sanma sekali tidak melau saat melihat suaminya sedang memadu kasih dengan perempuan lain. Bagi Kinaya, buat apa menangisi seorang pengkhianat? Hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja. Mas Faris. Gagap Sari mematung. Gerakannya yang tadi asik menggoyang di atas Arman pun mendadak berhenti dan mematung. Begitupun juga Arman, ia juga kaget dan mematung saat melihat ada banyak orang yang memasuki kamarnya. Dasar jalang sial, N. Sekali jal, tetap jadi jal, kamu Sari. Murka Faris dengan wajah yang sudah merah padam. Sari pun tersadar, ia segera turun dari atas tubuh Arman dan seketika penyatuan mereka pun tercabut. Semua orang bisa melihat dengan jelas semua itu. Dasar pezina. Akan kuhajar kamu karena telah mengotori desa kami. Teriak seorang bapak-bapak lalu sejurus kemudian bapak tersebut langsung meringsek masuk dan mendekati Arman, dan diikuti oleh bapak-bapak lainnya. Bak, bak, bak. Mereka pun menggebuki Arman. Sedangkan para ibu-ibu lebih mendekati Sari yang terlihat kalang kabut mencari pakaiannya. Tetapi ternyata pakaian Sari dan Arman tertinggal di ruang tamu. Di kamar itu hanya ada pakaian dalam saja. Dasar lacur. 66. Wanita lon. Kami paling benci wanita seperti kamu. Penggoda suami orang. Pekik ibu-ibu itu seraya menjambak dan menampari wajah Sari. Ada juga yang meludahi tubuh Sari yang sedang berusaha Sari tutupi dengan selimut. Ark. Hentikan, sakit. Jerit Sari merasa kesakitan. Mas Faris, tolong Mas. Teriak Sari lagi meminta pertolongan pada suaminya.
Tetapi yang dimintai tolong hanya diam saja seraya menatap datar pada sosok Sari yang sedang diamuk ibu-ibu setempat. Lalu Kinaya dirasa sudah cukup merekam, ia pun segera mematikan ponselnya. Lalu ia memandang keduanya sama seperti Faris. Yakni diam tanpa ekspresi, malah terkesan dingin. Tangannya ia sedekapkan di atas perut. Lalu Kinaya tersenyum miris melihat suami beserta gundiknya itu. Apa-apaan ini? Berhenti. Kalian bisa membunuh mereka. Tak berselang lama, Pak RT serta RW setempat datang beserta warga yang lain. Lalu, aksi bapak-bapak serta istri-istrinya itu pun terhenti mendengar teguran dari kepala desa mereka. Pak RT, Pamka RW, mereka telah melakukan zina. Dan kami tidak terima itu. Ucap salah satu bapak dan mendapatkan anggukan dari mereka semua. Tidak terima ya tidak terima, tapi jangan main hakim sendiri begini, kalau mereka sampai mati kalian juga yang akan rugi. Memang mau masuk penjara berjamaah? Tentu tidak kan? Seru Pak RT. Tentu saja mendapatkan gelengan kepala dari orang-orang yang menghajar Arman dan juga Sari tadi. Tidak mau Pak RT. Seru mereka serempak. Kinaya. Lirih Arman saat menyadari ada istrinya di antara orang-orang ini. Dan Kinaya pun hanya tersenyum mencemooh kepada Arman. Kenapa? Kaget lihat ada aku. Gak ngangka ya mas. Kamu sampai berbuat seperti ini. Sungguh menjijikkan. Ujar Kinaya seraya memandang hina pada suaminya. Kinaya, sayang. 67. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku dijebak. Lirih Arman berusaha mendekati sang istri, tapi dengan gesit Kinaya menjauh. Gak usah berkelit mas, aku udah dengar dan lihat pembicaraan kalian dari awal. Dan kasihan masnya ini. Loh, dikibulin istrinya habis-habisan, ngakunya anak suaminya, ternyata anak kakak iparnya. Cek, 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 murahan sekali kamu mbak-mbak. Seru Kinaya lalu menunjuk pada Sari. Sari pun gelagapan dibuatnya. Mas Faris. Itu semua tidak benar mas, cahaya-cahaya dia benar-benar anakmu. Sari dengan kalang kabut berusaha menjelaskan pada suaminya. Sari, detik ini juga kamu aku ceraikan. Aku talak kamu 1, 2 dan 3. Mulai saat ini kamu bukan istriku lagi. Tanpa berpikir panjang, yang sedari tadi diam dan sekalinya bicara Faris langsung menceraikan Sari di saat itu juga. Di hadapan banyak orang pula. Apa? Mas, aku tidak mau cerai. Pekik Sari menjerit tidak terima. Faris yang sudah masa bodoh pun pergi dari sana, meninggalkan Sari yang menjerit histeris dan berusaha mengejarnya. Tetapi dihalangi oleh warga yang akan memprosesnya. Kamu juga mas, dengan segala bukti yang aku punya, aku akan menggugat cerai kamu. Tambah Kinaya seraya menuding Arman. Sayang, tolong jangan ceraikan mas. Mas sangat mencintaimu sayang. Seru Arman melirih, ia susah berbicara karena bibirnya sobek akibat bogeman dari bapak-bapak yang menghajarnya tadi. Kinaya juga tidak peduli, merasa sudah puas dan semua sudah jelas hilalnya, Kinaya pun berlalu pergi. Arman dan Sari menjerit-jerit memanggil pasangannya masing-masing, memohon supaya tidak diceraikan. 68. Setelah berembuk, Ketua RT dan RW pun memutuskan untuk menyerahkan pasangan zina, Sari dan Arman, ini ke kantor polisi. Tetapi sebelum itu Sari dan Arman akan diarak keliling kampung dulu, sebagai contoh tindak asusila yang tak patut untuk ditiru. Dan tentunya semua itu atas permintaan semua warga. Pak RT dan Pak RW pun setuju saja. Udah, biarin aja mereka telanjang. Biar itunya jadi konsumsi publik. Biar malu seumur hidup sekalian. Seru seorang warga yang sudah sangat geram kepada dua pelaku zina itu. Jangan. Tidak boleh sampai seperti itu. Kita juga akan kena dampak dosanya kalau membiarkan mereka mempertontonkan aurat. Sela yang lain tidak membolehkan. Sudah. Ayo segera kita selesaikan ini, keburu sore. Dan kalian, di mana pakaian kalian? Cepat pakailah. Seru Pak RT menengahi.
Pak, pakaian kami ada di depan, Pak. Diru ruang tamu. Liri Sari tergagap. Dasar Lon. Murahan sekali kau. Cuy. Seru ibu-ibu meludahi Sari. Para ibu-ibu sangat benci dengan wanita modelan Sari, karena bisa saja membahayakan suami-suami mereka. Setelahnya salah satu dari mereka pun mengambilkan pakaian Sari dan Arman, lalu melemparkannya tepat ke wajah keduanya. Cepat pakai kolor kau itu, setelah itu kita festival keliling kampung. Bentak warga. Dengan tangan gemetar, Sari mulai mengenakan pakaiannya di balik selimut, dan para ibu-ibu pun mengerubunginya supaya tubuh Sari tidak terlihat oleh para suami mereka. Kenapa cuma kolornya saja? Kaus dan celanaku mana? Arman memberanikan bertanya, pasalnya ia hanya diberi celana kolor beserta 69. Dalamannya saja. Tidak ada kaos, kemeja maupun celana jeans yang ia pakai tadi. Sudah jangan banyak cincong, ayo keluar sekarang. Kita keliling kampung ini. Seru bapak-bapak lalu segera menyeret Arman keluar rumah. Begitupun juga Sari, setelah Sari selesai mengenakan pakaiannya, para ibu-ibu juga menyeretnya keluar rumah. Tunggu-tunggu. Pak RT Pak RW, kita ikat mereka terlebih dahulu. Takutnya mereka nekat dan malah kabur. Cetus seseorang yang tiba-tiba sudah membawa seutar tali tampar. Tali tampar biasanya dipakaikan untuk hewan ternak mereka. Semisal kambing dan sapi. Ya terserahlah. Ujar Pak RT yang memilih membiarkan saja. Toh cuma tali, tak akan membahayakan kedua orang pezina ini. Pikir Pak RT. Setelahnya, mereka pun bekerja sama untuk mengikat Sari dan Arman, lalu ada tali memanjang ke depan dan itu akan dipegang oleh seseorang. Seperti menggelendeng seekor hewan, orang tersebut pun mulai melangkahkan kakinya dan tali pun menarik Sari beserta Arman. Terpaksa Sari dan Arman berjalan mengikuti orang yang menarik mereka. Berita tentang perzinahan Sari dan Arman sudah tersebar luas ke seluruh kampung, bahkan sampai ke kampung sebelah. Tak ayal mereka berbondong-bondong nongkrong di depan rumah-rumah mereka sendiri hanya untuk menonton arak-arakan dua pezina. Bahkan warga kampung sebelah yang penasaran pun ikut menonton. Dan sebagian anak-anak muda yang mempunyai akun biru dan hitam pun menyalakan kamera yang ada di ponsel mereka. Mereka kompak membuat status dan ada juga yang melakukan live streaming. Perhatian saudara-saudara. Inilah pasangan pezina. Pasangan kumpul kebo yang sudah meresahkan desa kita. Jangan sampai ada yang seperti ini lagi saudara-saudara. Sungguh sangat membuat sial dan bikin malu. Seru orang yang menggelendeng Sari dan Arman tadi, bahkan ia memakai toa sebagai pengeras suara. Entah mendapatkan dari mana benda itu, yang pasti keberadaannya sangat membantu supaya suaranya didengar oleh warga yang sedang menonton. Seperti halnya Festival 17 Agustusan, acara arak-arakan ini juga tak kalah ramainya, bahkan saking ramainya banyak abang-abang penjual somai maupun es de Jowo yang mangkal di sana. 70. Sari dan Arman kompak menundukkan kepalanya, selain menghindari serangan tomat busuk dan telur busuk yang dilemparkan warga kepada mereka, mereka juga berusaha menutupi wajah mereka. Malu. Karena banyak pasang mata dan bahkan banyak kamera yang menonton mereka yang diarak keliling kampung. Banyak anak kecil yang mengikuti laju keduanya, mereka bersorak-sorai mengata-ngatai Arman dan Sari. Sari merasa sudah ingin pingsan saja. Hancur sudah nama baiknya. Walau dulu pernah tercoreng tetapi kali ini kembali tercoreng. Tak cukup sampai di situ, setelah puas mengelilingi kampung sebanyak 2 kali, para warga dan petinggi desa pun kembali mengarak mereka menuju ke Kapolsek terdekat. Letaknya di dekat kecamatan, dan lumayan pegal jika harus berjalan kaki. Tetapi para warga seolah tidak ada lelahnya, mereka terlihat bersemangat berjalan mengaraknya menuju ke kantor polisi. Dengan kaki gemetar, Sari mencoba bertahan dan mengikuti langkah mereka, ia tidak boleh pingsan. Kalau ia sampai pingsan kemungkinan besar ia akan diseret saja mengingat mereka semua sangat kejam di mata Sari. Hei, ada apa ini? Tanya Pak Polisi terheran-heran saat melihat segerombol orang-orang yang memasuki area kepolisian.
Setelah hampir setengah jam berjalan menyurusi jalanan aspal yang panas, akhirnya mereka semua sudah sampai di kantor polisi. Sari langsung jatuh terduduk di paving pelataran polisi. Ia lelah dan seluruh tubuhnya gemetar. Matanya berkaca-kaca melihat kakinya yang penuh luka. Kakinya terluka karena ia dibiarkan telanjang kaki lalu menyurusi jalanan aspal yang panasnya seperti oven yang sedang memanggang roti. Ini Pak, mereka berdua ini adalah pasangan selingkuh pezina kumpul kebo. Kami mengantarnya ke sini karena ingin melaporkannya. Kami tidak terima desa kami dicemari mereka yang berbuat zina. Ujar bapak-bapak yang menggelendeng Arman dan Sari tadi. Pak polisi dan orang-orang yang ada di sana kompak menutup telinga mereka. Rasanya gendang telinga mereka ingin pecah. Karena bapak tadi menjawab dengan memakai toa, dan volume suaranya sangat tinggi. Entah lupa atau sengaja, karenanya banyak dari mereka sakit telinga. Aduh Pak, itu toanya diturunkan. Sakit telinga kami gara-gara bapak berteriak dengan benda itu. Tegur Pak polisi seraya menggosok-gosok telinganya. Iyo Lik Eko. Gimana sih? Budek telingaku gara-gara kamu Lik. Imbuh teman sejawatnya yang posisinya berdiri di sampingnya. Sama seperti Pak polisi, teman Lik Eko itu juga menggosok-gosok telinganya. 71. Bapak-bapak yang akrab dipanggil Lik Eko itu malah cengengesan. Terlihat tidak merasa bersalah sama sekali. Iyo, maaf. Kelepasan. Serunya dengan tersenyum lebar. Kemudian, Pak Rit pun maju. Kami ingin melaporkan mereka yang melakukan zina Pak, seru Pak polisi. Pak polisi tersebut pun mengangguk mengerti. Kalau begitu mari masuk, dan bawa juga mereka yang berzina. Kami akan memprosesnya, seru Pak polisi. Kemudian, Pak RT dan Pak RW masuk ke kantor polisi, lalu disusul beberapa warga yang menggiring Sari dan juga Arman. Setelahnya Sari dan juga Arman pun diproses. Di tempat lain, Faris baru tiba di kediaman orang tua Sari, ia masuk rumah dalam keadaan wajah yang muram. Cahaya yang melihat bapaknya telah pulang pun bersorak senang, lalu langkah kecilnya berlari menuju bapaknya. Grab! Cahaya langsung menubruk dan memeluk kaki panjang Faris. Faris sedikit terkesiap, ia pun memandangi lekat-lekat pada Cahaya. Matanya mengembun, perasaan ragu yang dulu ia rasakan pun kini terjawab sudah. Cahaya, bukanlah anaknya. Bodohnya Faris tidak menyadari itu, padahal wajah kakaknya tercetak jelas di wajah mungil Cahaya. Bapak baru pulang. Kayak kangen. Kita beli es krim yuk Pak. Seru Cahaya dengan riang gembira, sorot matanya terlihat penuh harap. Bu Siti yang tadinya duduk menemani cucunya bermain pun mendekati cucu dan anaknya. Kedua alisnya mengerut saat melihat wajah tak biasa Faris. Riz, ada apa? Kok gitu amat wajahmu? Sepet bener. Seru Bu Siti bertanya. Dari arah dapur, Bu Sri menyembulkan wajahnya, ia kepo mengapa terdengar wajah menantunya tak enak dipandang. 72. Bu, jauhkah dulu Cahaya dari kakiku? Ujar Faris sedikit tercekat. Hatinya gerimis melihat Cahaya yang sedang menggelondotinya, dan mengira dirinya adalah bapaknya. Ada apa? Tanya Bu Siti yang berubah jadi mode serius. Lalu tangan tuanya pun meraih Cahaya dan didekatkan padanya. Cahaya terlihat kebingungan, tetapi gadis kecil itu tetap diam. Dari dulu Cahaya memang anak yang manis, tidak nakal dan selalu menurut. Cahaya, dia. Cahaya bukan anakku Bu, lirih Faris dengan lelehan air menata yang mulai membanjiri pipi kusamnya. Mata Bu Siti membolas seketika, begitupun juga Bu Sri yang sedang nguping di dapur. Maksudnya apa ini Riz? Tanya Bu Siti kebingungan. Pasalnya, tidak ada angin tidak ada hujan, pulang-pulang anaknya ini pulang dalam keadaan memprihatinkan dan mengatakan kalau Cahaya bukanlah anaknya. Cahaya bukan anakku. Faris kembali mengulang jawabannya. Bibirnya keluh, hatinya terasa amat sakit karena ditipu sedemikian rupa oleh Sari, wanita yang mati-matian Faris perjuangkan untuk dijadikan istri. Ternyata semuanya hanya sandiwara. Apakah ini karma? Benak Faris pun mulai bertanya-tanya. Jaga omonganmu itu Faris.
Apa kau lihat kau telah menyakiti Cahaya? Teriak Busri yang tiba-tiba keluar dari persembunyiannya. Busri tidak terima, kalau cucunya tidak diakui oleh bapaknya sendiri. Itu sama saja menghina putrinya wanita murahan. Dan Busri tidak suka itu. Busri langsung mendekap Cahaya yang sudah bersimbah air mata, walau masih kecil, sedikitnya ia mengerti apa yang diucapkan Faris. Tersengar jelas Faris mengatakan bahwa dirinya bukan anak Faris. Dan Cahaya mengerti kata-kata itu. Dalam diamnya, Cahaya pun menangis. Kini berubah sesenggukan di saat sang nenek memeluknya erat. Hiks hiks hiks. Kata bapak, aku bukan anak bapak Nek. Adu Cahaya sesenggukan. Melihat itu, Faris sama sakitnya. Karena Sari dan anak ini Faris sampai kehilangan segalanya. Dan ternyata semuanya hanyalah tipu muslihat iblis yang berbentuk manusia macam Sari. Sungguh, sangat membuatnya sesat dan kehilangan segalanya. Lihat, cucuku menangis karenamu. 73. Bukankah kami sudah menjelaskan kalau wajar seorang anak tidak mirip orang tuanya? Mengapa kamu masih mempermasalahkannya Faris? Sentak Busri tidak terima. Semuanya sudah terbongkar Bu. Aku mendengar sendiri kalau Sari bilang anak ini bukan anakku. Ujar Faris memberitahu, suaranya tercekat karena seakan tak sanggup memberi tahu kenyataan. Mata Busri kembali membola, mulutnya hendak kembali mengomel tetapi Faris sudah angkat bicara lagi. Dan parahnya, anak ibu itu berselingkuh. Selama ini ia menjadi simpanan lelaki beristri. Ia telah mengkhianatiku Bu. Ia telah berkhianat. Ujar Faris lagi dengan suara yang lebih keras. Mengingat perselingkuhan sang istri tadi, membuatnya kembali tersulut emosi. Busri dan Bu Siti kompak tercengang mendengar ungkapan Faris. Faris. Itu tidak mungkin. Anak ibu. Dia tidak. Busri kembali hendak menyanggah, tetapi urung karena Faris telah mengeluarkan ponselnya dan memutarkan cuplikan video yang direkam Kinaya tadi. Ya, sebelum pulang, Faris sempatkan meminta rekaman video perselingkuhan pasangan mereka pada Kinaya. Dan dengan senang hati Kinaya mengirimkannya lewat pesan aplikasi berwarna hijau. Kini video percakapan antara Sari dan Arman pun berputar. Tentu saja Busri dan Bu Siti kembali tercengang mendengar fakta yang ada, semakin tercengang saat melihat adegan tak senonoh Sari pada Arman. Jelas sudah kalau Sari tervonis selingkuh. Busri pun sampai tak bisa berkata-kata. Ini, gagapnya. 74. Ini. Gagap Busri tak bisa berkata-kata. Inilah anakmu yang selalu kau bangga-banggakan Sri. Anak yang kau bela sebagai wanita baik-baik. Nyatanya dia tak lebih dari seorang pelak air muarahan. Sambar Bu Siti membungkam mulut besannya. Busri tetap bungkam, ia sungguh sangat syok mengetahui kenyataan yang ada. Selain terungkap pekerjaan anaknya yang kotor, ternyata ada lagi yang lebih dahsyat dari itu. Cahaya, ternyata bukanlah anak dari Faris. Itulah yang membuat Bu Sri semakin sangat syok. Bu Sri merasa kepalanya mendadak pusing. Bagaimana tidak? Dalam satu waktu ia mendapati dua kenyataan. Satu, cucu yang ternyata bukan anak dari suami Sari, melainkan anaknya kakak dari suaminya. Yang kedua adalah, ternyata Sari berselingkuh kembali, dan lebih parahnya ia menjadi selingkuhan dari suami orang. Sungguh, perbuatan anaknya sangatlah nista. Cahaya memeluk erat kaki embahnya. Kenapa diam? Kau tak bisa berkata-kata kan? Saat mengetahui betapa murahannya anakmu. Ujar Bu Siti kembali menatap sinis pada Busri. Ia geram, karena besannya ini tidak pernah mempercayainya dan lebih membutakan mata dan menulikan telinga untuk percaya pada putrinya. Busri hanya bisa menitikkan air matanya, hendak membantah dan menyangkal semuanya tetapi bukti sudah menjelaskan semuanya, bahwa dalam hal ini putrinya lah yang bersalah. Bu sudah, lebih baik kita segera berkemas. Kita tak punya hak lagi untuk tinggal di sini. Seru Faris menyela ibunya yang terus memojokkan ibu mertuanya. Melihat wajah Busri yang terlihat syok dan sedih, Faris jadi merasa kasihan. Dahi Bu Siti yang mulai keriput pun mengkerut heran,
ditatapnya wajah sang putra dengan penuh tanda tanya. 75. Berkemas. Apa maksud dia itu, Riz? Dan tentang hak rumah ini? Ujar Bu Siti tak mengerti. Aku sudah menceraikannya, Bu. Sekarang Sari bukanlah istriku. Aku bukan suaminya lagi. Dan kita harus pergi sekarang juga. Ucap Faris terdengar mantap. Jelas saja, pernyataan Faris menerbitkan setitik senyum di pipi keriput Bu Siti, tapi berbeda dengan Bu Sri. Bu Sri nampak terperangah dan kaget luar biasa saat mendengar menantunya telah menceraikan anaknya. Faris. Kau telah menceraikan Sari. Kenapa begitu, Riz? Harusnya kamu. Ucapan Bu Sri terjeda karena Bu Siti segera memotongnya. Harusnya apa, Sri? Sudah benar anakku menceraikan anakmu. Sudahlah pembohong, dia juga telah berselingkuh, dan sudah tepat Faris menceraikan Sari. Wanita seperti Sari memanglah pantas diceraikan. Serobot Bu Siti yang tak ingin mendengar lagi segala protesan dari besannya ini. Bu Sri menggeleng lemah. Tidak bisakah kau memberinya kesempatan, Riz? Setidaknya demi cahaya. Lirih Bu Sri dengan berlinang air mata. Maaf, Bu, keputusanku sudah bulat. Aku tidak bisa mempertahankan istri yang berkhianat, terlebih aku sudah mewanti-wantinya dari awal. Dan lagi, ucap Faris terjeda dan menatap sebentar pada sosok kecil yang mendekap erat kaki Bu Sri, Cahaya. Lalu Faris kembali menatap teguh pada ibu mertuanya. Cahaya bukanlah anakku, dia anak dari Mas Fahri, mintalah tanggung jawab padanya jika ia bebas dari penjara nanti. Mungkin, tak sampai setahun Mas Fahri akan bebas. Lanjut Faris berusaha untuk tegar. Biar bagaimanapun, ia sudah terlanjur menyayangi bocah kecil itu. Walau terasa pedih, Faris akan pergi meninggalkannya. Karena Cahaya bukanlah anaknya, terlebih ia juga sudah menceraikan Sari. Lebih baik ia fokus untuk mencari kerja dan mencarikan ibunya tempat tinggal yang layak. Dan satu lagi, Faris ingin sekali menemui anak kandungnya. Anaknya yang bersama Alia. 76. Entah apa jenis kelaminnya, dan entah siapa namanya, Faris sama sekali tidak tahu. Dan mirip siapa rupa anaknya itu. Apa mirip dengannya atau mirip dengan mantan istri yang masih dicintainya itu. Sebentar lagi Faris akan segera mengetahuinya, karena Faris sudah bertekad untuk mencari anak satu-satunya yang ia miliki itu. Bu Sri pun tak kuasa menahan tangisnya, kini ia pun menangis tergugu dengan semua kenyataan yang ada. Faris yang melihatnya pun menghela nafas. Setelahnya ia meraup wajahnya sendiri. Bu, ayo kita berkemas. Seru Faris lagi kepada ibunya. Tapi Riz, bukankah rumah ini? Ucap Bu Siti meragu. Bu, sudah. Rumah ini jadi bagus karena uang dari Alia, itu pun Faris mendapatkannya dengan cara yang curang, kita tak ada haknya di sini. Biarkan saja, toh tanah ini milik Ibu Sri. Nanti jika Faris sudah dapat kerjaan yang bagus, Faris janji bakal belikan ibu rumah yang layak untuk kita huni. Ucap Faris memberi pengertian pada ibunya. Bu Siti walau sudah sedikit berubah, ternyata sifat tamaknya masih melekat di dirinya. Memang susah menghilangkan suatu sifat yang sudah mendarah daging seperti itu. Akhirnya, Bu Siti pun mengangguk pasrah. Tadinya ia sempat berharap akan mendapatkan bagian dari rumah ini, tapi mengingat asal mula uang untuk merenov rumah ini, Bu Siti pun jadi sedikit dilema. Akhirnya ia pun pasrah saja. Toh tanah ini bukan tanah miliknya. Akan lucu bagi orang-orang yang mengetahui kalau ia meminta bagian. Faris pun berlalu masuk ke dalam kamar, begitupun Bu Siti yang juga masuk ke dalam kamar miliknya. Beberapa waktu lalu, kamar kosong yang biasa untuk meletakkan gabuh telah dibersihkan, dan Bu Siti mulai tidur di kamar tersebut. 10 menit kemudian, keduanya keluar dari kamar masing-masing, karena memang tak banyak barang yang mereka punya, hanya membutuhkan waktu sebentar untuk mengemas semuanya. Hanya beberapa helai baju yang mereka miliki. Sebelum pergi, Faris sempatkan untuk berpamitan pada anak yang sudah berubah status jadi keponakan, dan juga pada mantan ibu mertuanya itu.
Faris berjongkok mensejajarkan tingginya dentan cahaya. Bapak. Lirih cahaya dengan mata yang berkaca-kaca saat menatap lelaki yang ia kira bapaknya. Faris pun juga sama, matanya pun berkaca-kaca melihat bocah kecil imut dan menggemaskan itu. Cahaya, maaf. 77. Walau terdengar menyakitkan, Bapak mau memberitahu kalau Bapak bukanlah bapakmu. Tetapi Bapak ini adalah om kamu. Mulai sekarang Cahaya panggil Bapak Om ya. Sedangkan Bapak Cahaya masih kerja dan itu lumayan jauh. Tak lama kok, bapakmu akan pulang. Oh ya, bapakmu namanya Fahri, dan dia adalah kakaknya Om. Nanti jika Om ketemu bapakmu, Om akan segera menyuruhnya untuk segera pulang. Lah pasti senang kalau tahu punya anak semanis dan semenggemaskan seperti Cahaya. Ucap Faris panjang kali lebar. Lurus sudah air mata Cahaya. Bapak bukan bapaknya Cahaya ya. Jadi bapak omnya Cahaya. Celotah Cahaya dengan tangis yang bercucuran. Remuk hati kecilnya saat mengetahui bapaknya bukanlah bapak kandungnya. Tetapi cuma om. Faris mengangguk. Iya sayang. Tapi Cahaya jangan khawatir ya. Om tetap sayang Cahaya. Cahaya adalah keponakannya Om Faris. Seru Faris. Lalu, Cahaya pun langsung menghambur ke pelukan Faris. Keduanya pun menangis sesenggukan, Bu Siti yang melihat Mia pun juga ikut menitikkan air mata. Setelah cukup drama berpamitan, akhirnya Faris dan Bu Siti pun pergi dari rumah itu. Tak lama setelah kepergian Bu Siti dan Faris, Pak Tono pun pulang dari sawah. Ia menatap bingung pada istri dan cucunya yang terlihat sedang menangis sesenggukan. Loh, kok pada nangis? Ada apa tuh Bu? Tanya Pak Tono yang ketinggalan informasi. Sedangkan, Faris dan Bu Siti kini sudah masuk ke dalam bus yang akan mengantarkan mereka menuju ke ibu kota. Riz, kita akan kemana? Memang kita akan tinggal di mana kalau kembali ke Jakarta? Apa kita akan mengontrak? Tanya Bu Siti. Tidak Bu, Ibu akan tinggal bersama Farah. Sedangkan Faris, jangan pikirkan Faris. Faris akan cari tempat tinggal sendiri dan itu pun seadanya. Faris akan cari kerja. Setelah uang Faris terkumpul, Faris akan carikan ibu rumah yang layak dan akan jemput ibu dari tempat Farah. 78. Bu Siti pun mengikuti saja apa kata putranya ini. Dalam hati ia berdoa supaya putranya segera mendapatkan pekerjaan yang bagus, bergaji besar dan kalau bisa dapat posisi sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Sebagai ibu, tentu Bu Siti mengagungkan segala doa yang terbaik untuk putranya yang satu ini, tetapi sepertinya Bu Siti lupa, kalau anaknya ini seorang mantan napi. Terlebih ijazah yang Faris punya pun hanya sebatas tamat SMU. Logikanya, memang ada perusahaan yang menerima Faris yang mantan napi dan berijazah SMU. Mana minta jabatan sebagai manajer pula. Aduh Bu Siti. Khayalannya ketinggian. Setelah beberapa jam di perjalanan, akhirnya bus yang mereka tumpangi pun sudah sampai di ibu kota. Melihat ibunya yang masih tertidur nyenyak, Faris segera membangunkannya. Bu, bangun Bu. Kita sudah sampai. Faris menggoyang-goyangkan tubuh ibunya, supaya ibunya itu cepat bangun. Benar saja. Merasakan ada gempa di tubuhnya, Bu Siti pun terbangun. Ada apa Riz? Kita sudah sampai mana? Ujar Bu Siti lengkap dengan belek beserta suaranya yang serak. Kedua tangan keriput itu terangkat untuk mengucek-ngucek mata, bermaksud membuang segala belek yang menempel di sana. Setelahnya Bu Siti menguap lebar, dan lupa untuk menutup mulutnya. Seketika aroma khas jengkol busuk menguar dari mulut Bu Siti. Faris yang mencium bau tak sedap itu pun sontak menahan nafas. Sungguh lumayan bisa membuat pingsan orang jika menghirupnya lama-lama. Duh Bu. Boya ditutup itu mulutnya, bau banget. Kapan terakhir ibu sikat gigi sih? Gerutu Faris memprotes tindakan ibunya. Bagusnya, ketika seseorang menguap haruslah menutup mulut. Tetapi tidak dengan Bu Siti. Ia malah menikmatinya dan membiarkan mulutnya menganga lebar hingga sesuatu yang bergelantungan di dekat tenggorokannya pun terlihat. Alah lebay kamu.
Ibu rutin kok sikat giginya, seru Bu Siti. Faris mendengus. 79. Rutin kok baunya kayak tai ayam. Masih enakan bau tai ayam malah. Coba katakan, kapan ibu sikat giginya? Faris terus menggerutu, karena selain menguap tadi, ketika Bu Siti berbicara pun juga mengeluarkan bau tak sedap. Hehehe. Kemarin pagi. Ujar Bu Siti lalu nyengir. Ya salam. Pantas saja bau, sikat giginya aja baru kemarin pagi, sedangkan ini sudah sampai pagi lagi. Faris mendengus, lalu mengeluarkan beberapa butir permen dari saku jaketnya. Ia ingat kalau punya permen dari kembalian membeli air mineral. Nih, makan Bu. Supaya tidak membuat pingsan orang yang dekat ibu. Cetus Faris. Ayo kita turun, lanjut Faris lagi. Lantas keduanya pun turun dari bus, mereka duduk sebentar di kursi tunggu. Faris sedang mengutak-atik ponselnya untuk memesan taksi online. Sedangkan Bu Siti asik sendiri mengemut permen rasa kopi yang diberikan oleh putranya tadi. Tak sampai 5 menit, taksi yang dipesan Faris pun telah tiba. Faris pun mengajaknya untuk masuk ke dalam taksi tersebut. Sesuai tujuan ya Mas? Tanya supir driver pada Faris. Ya Pak, sesuai tujuan yang tercantum. Sahut Faris. Supir driver pun mengangguk, lalu mulai melajukan kendaraan roda 4-nya menuju ke alamat yang ditulis Faris dalam aplikasi. Riz, kok kita kesini? Setengah jam sudah mereka di perjalanan, kini mobil taksi itu sudah sampai di kawasan apartemen yang lumayan elit. Dan Bu Siti dibuat terheran-heran karenanya, bukankah mereka akan menuju ke tempat Farah? Dan setahu Bu Siti, putrinya itu tinggal di tempat yang disediakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Iya Bu, Farah tinggalnya di sini, jawab Faris apa adanya. Seketika mata Bu Siti pun membola. Apa? Bukankah adikmu itu tinggal di sebuah mesris? Dahi Faris mengkerut mendengarnya. 80. Mes. Faris malah bingung mendengar ucapan ibunya. Bu Siti pun mengangguk. Iya, mes. Dulu sekali, ibu bilang mau ikut Farah aja, tetapi Farah bilang tidak bisa karena ia tinggal di mes yang disediakan perusahaan tempatnya bekerja. Tutur Bu Siti menjelaskan. Mendengar itu, Faris pun mengepalkan kedua tangannya. Sungguh ia merasa kesal pada sang adik. Di saat dirinya dan Fahri mendekam di penjara, harusnya Farahlah yang mengurus ibu mereka. Tetapi ini apa? Farah malah bersenang-senang sendirian dan menelantarkan ibu mereka. Dan membiarkan saja ibu mereka menderita tinggal seatap dengan madunya. Setelah membayar ongkos taksi dengan uang kes, Faris pun mengajak ibunya untuk masuk ke dalam gedung apartemen. Lah membawakan tas ibunya dan tangan satunya menggandeng sang ibu. Sampai di lift, Faris menekan angka di mana unit apart Farah berada, sedangkan Bu Siti hanya diam dan mengikuti saja kemana langkah anaknya membawanya. Sebenarnya Bu Siti sangat penasaran mengapa putranya ini membawanya ke sini, mau bertanya tapi ia segan karena melihat raut muram putranya. Alhasil, ia manut saja dibawa kemana saja. Ting nong. Ting nong. Faris menekan bel apartemen Farah. Karena tak kunjung dibuka, Faris terus menekan bel tersebut sampai berulang-ulang. Hingga, setelah lumayan lama menunggu, terdengarlah bunyi ceklekan dari dalam. Yang pertanda seseorang sedang membuka kunci pintu. Tak lama pintu pun terbuka lebar. Siapa sih pagi-pagi buta bertamu? Gak lihat waktu banget. Cerocos Farah yang masih setengah mengantuk. Ia kesal karena tidurnya terganggu. Aku, sahut Faris dengan suara yang dingin. Merasa familiar dengan suara itu, Farah pun membuka matanya lebar-lebar dan memperhatikan seksama siapa yang bertamu ke apartemennya sepagi buta ini. Sontak saja, matanya membalalak tak percaya saat melihat ada ibu dan kakaknya. Mas Faris. Ibu. Gumam Farah menganga tak percaya. Bu Siti menatap tak percaya pada putrinya, apakah ini tempat tinggal putrinya? Faris pun menggandeng tangan ibunya lalu menuntunnya masuk ke dalam. 81. Faris sedikit mendorong pelan bahu Farah karena Farah berdiri mematung di tengah pintu, dan itu menghalanginya.
Farah mundur menyamping lalu Faris dan Bu Siti pun masuk ke dalam apartemen. Bu Siti terpaku melihat betapa bagus dan mewahnya tempat tinggal sang putri. Bagus sekali tempat tinggalmu Farah. Yang tinggal di sini berapa orang Nduk? Seru Bu Siti berdecak kagum. Ia tak menyangka, perusahaan memberikan tempat tinggal sebagus ini pada putrinya. Saat ini, Bu Siti mengira apartemen ini adalah mes yang dimaksudkan Farah selama ini. Farah pun tersadar dari keterkejutannya, lalu ia segera menutup pintu dan menghampiri kakak dan ibunya. Mas, Ibu, kok kalian di sini? Tanya Farah kebingungan. Bu Siti mengernyitkan alisnya, mengapa putrinya bertanya seperti itu. Aku ke sini mengantarkan ibu, dan untuk beberapa bulan ke depan, ibu akan tinggal bersamamu Farah. Ujar Faris. Lagi, Farah membelalakkan matanya. Apa? Tinggal di sini? Tanya Farah terlihat sangat syok. Ya, sahut Faris terdengar dingin. Tapi mas kan tahu sendiri kalau di sini. Ucapan Farah terhenti karena diserobot Faris. Aku tidak peduli. Farah, mas kecewa padamu. Kamu sungguh keterlaluan membiarkan ibu menderita sendirian di kampung. Kamu lupa kalau ibu ini wanita yang telah melahirkanmu. Wanita yang telah rela berkorban nyawa hanya untuk melahirkanmu di dunia. Tega sekali kau menelantarkannya di saat Mas dan Mas Fahri mendekam di penjara. Serobot Faris mengeluarkan rasa kecewanya pada sang adik. Loh, keterlaluan gimana sih Mas? Ibu itu tinggal sama bapak. Menelantarkan gimana maksud Mas? Aku loh, setiap bulan kirim uang ke ibu. 82. Jangan asal ngejeplak ya kamu Mas. Balas Farah tidak terima. Kamu tahu kan bapak menikah lagi. Dan lihatlah, sekarang ibu seperti apa. Ibu jadi kurus kering begini gara-gara tinggal bertiga bersama madu centil itu. Gak kasihan kamu lihat ibu. Harusnya di saat ibu ingin ikut kamu ajaklah ibu tinggal di sini. Kata Faris lagi. Farah pun memperhatikan fisik ibunya, benar saja. Kini ibunya terlihat sangat kurus. Setiap setahun sekalipun itu hanya saat lebaran saja, Farah kurang memperhatikan ibunya. Ia baru sadar kalau ibunya jadi sekurus itu. Sedangkan Bu Siti diam saja, ia bingung melihat dua anaknya yang saling berdebat. Menurutnya, Farah sudah sangat keterlaluan. Sudah. Kalian ini kenapa sih? Sudah besar saja masih suka berantem, Faris jangan terlalu keras kepada adikmu. Ucap Bu Siti hendak menengahi. Dia memang pantas dimarahi Bu. Apa ibu tahu? Selama ini Farah tuh bohongin ibu, apartemen ini miliknya pribadi, dan tentang mes itu semuanya bohong. Jelas Faris memberitahu kebenaran pada ibunya. Bu Siti pun kaget. Benar itu Farah? Tanya Bu Siti tak percaya. Farah pun diam tak menyahut, gerakannya terlihat salah tingkah. Dan melihat gerak-gerik putrinya, Bu Siti pun dapat menyimpulkan, kalau apa yang dikatakan putranya ini suatu kebenaran. Bu Siti pun menggelengkan kepalanya lemah. Farah, kamu sungguh keterlaluan. Tega kamu sama ibu. Padahal sudah dari dulu ibu ingin ikut tinggal denganmu nak, ibu gak kuat tinggal bersama mereka, lirih Bu Siti seraya menitikkan air matanya. Dahi Farah pun mengkerut. Gak kuat kenapa Bu? Bukankah menyenangkan tinggal bersama dengan madu yang selama ini ibu impikan? 83. Aku pikir ibu senang tinggal bersama istri baru bapak, secara kan istri baru bapak kaya, kan bisa ibu manfaatkan seperti halnya ke Mbak Alia dulu. Tanggap Farah. Bu Siti mendengus. Awalnya rencananya memang begitu, apalagi sebagai istri pertama, Bu Siti hendak menyetir adik madunya itu, tapi siapa sangka. Malah dirinya yang disetir dan tak hanya itu, ia malah dijadikan babu di rumah itu. Parahnya suaminya malah selalu membela Susi dan memintanya untuk terus mengalah. Alhasil di sana bagaikan seperti di neraka bagi Bu Siti. Farah, cukup. Kamu malah membuat ibu semakin bersedih. Yang jelas, ibu akan tinggal di sini bersamamu. Titik. Ujar Faris yang melihat wajah ibunya yang kembali memberengut. Faris pikir ibunya kembali bersedih.
Gak bisa mas, apa yang akan kukatakan pada Tuan Mario tentang ibu kalau ibu tinggal di sini? Tanya Farah terlihat khawatir. Terserah kamu, yang jelas ibu akan tetap di sini. Jawab Faris sudah bulat keputusannya, tak bisa diganggu-gugat. Farah pun mengacak-ngacak rambutnya merasa frustasi. Bagaimana tanggapan sugar daddy-nya itu jika tahu ada orang lain ada di antara mereka? Padahal tempat ini adalah tempat privasi mereka, tempat di mana mereka bebas memadu kasih. Tuan Mario. Siapa Tuan Mario itu Farah? Kenapa kamu terlihat khawatir sekali? Tanya Bu Siti merasa heran. 84. Farah sedikit tergagap saat ibunya bertanya siapa itu Tuan Mario. Tidak. Tidak boleh ada yang tahu siapa itu Mario Fernandes. Bisa gawat jika ia sampai ketahuan mempunyai hubungan dengan seorang Mario, walaupun itu diketahui oleh ibunya sendiri, tetap tidak boleh. Dan mengenai Faris, karena sudah terlanjur tahu Farah hanya bisa meminta kakaknya itu untuk tutup mulut, dan tidak ikut campur dalam urusannya. Bukan siapa-siapa Bu, ibu kalau mau tinggal di sini mending diam dan jangan banyak bertanya, karena bisa mengacaukan segalanya. Dan kamu Mas, ucap Farah lalu beralih pada kakaknya. Mas harus tetap jaga mulut, baiklah. Aku akan menampung ibu di sini tapi tidak dengan Mas ya, Mas harus cari tempat tinggal lain. Lanjut Farah terdengar menyakitkan bagi siapapun yang mendengar. Dengan ibunya sendiri bahkan Farah mengucap, menampung. Sungguh, definisi calon anak yang durhaka. Hati Bu Siti rasanya gerimis, saat mendengar anaknya berkata bersedia menampungnya. Bu, di sana ada tempat tidur kosong, dan ibu tidur saja di situ. Tapi belum dipasang spray, nanti ibu pasang sendiri ya. Aku gak sempat karena buru-buru mau berangkat bekerja. Sudah hampir jam 7. Seru Farah seraya menunjuk ke arah sebuah pintu yang disebut kamar. Bu Siti hanya mengangguk lemah, sedangkan Faris bertambah geram dengan adiknya ini. Keterlaluan kamu Far. Bisa-bisanya kamu suruh ibu pasang spray sendiri. Di mana akal sehatmu itu ha? Sentak Faris mulai murka. Apa sih mas? Orang cuma pasang spray aja apa susahnya? Lihatlah jam di dinding, sudah waktunya aku masuk kantor. Kalau telat bisa-bisa aku dipecat. Karena peraturan di perusahaan tempatku bekerja sangatlah ketat dan tegas. Sahut Farah sama ngototnya. Faris sudah mau membalas kembali ucapan adiknya, tetapi Bu Siti segera menghalangi. Riz, sudah, jangan keras-keras sama adikmu. Farah benar, Farah kan harus bekerja. Jadi tak apa ibu pasang spray sendiri. 85. Toh pekerjaan itu tidak berat, dan ibu juga sudah biasa. Ucap Bu Siti berusaha melerai pertengkaran kedua anaknya. Entah mengapa, kini anak-anaknya selalu bertengkar, padahal dahulu mereka semuanya akur dan jarang untuk bertengkar. Dan Bu Siti sedih melihat anak-anaknya seperti itu. Tuh lihat, ibu aja enggak keberatan, kenapa mas bikin ribet sih? Sudah ya, aku mau siap-siap dulu. Kata Farah lalu hendak berlalu ke kamarnya. Tetapi ia urungkan saat teringat akan sesuatu. Oh ya Bu, spraynya ada di dalam lemari yang ada di kamar itu, dan ibu kalau mau makan, masak mie aja dulu. Karena aku terbiasa hidup sendiri, jadi aku tidak menyetok bahan makanan. Ujar Farah lagi. Setelah mengatakan itu, Farah pun benar-benar berlalu. Terpaksa ia harus menampung ibunya, karena melihat watak kakaknya yang satu ini, akan sangat sulit dibantah. Anak itu benar-benar, lihatlah Bu. Itulah akibatnya jika ibu selalu memanjakannya, dia jadi anak yang tak bisa menghormati orang tuanya sendiri. Ditambah ia jadi wanita yang tidak benar. Ucap Faris yang merasa sangat geram, bahkan saking geramnya Faris tak sadar telah keceplosan. Wanita tak benar. Apa maksud kamu Riz? Tanya Bu Siti lengkap dengan raut wajahnya yang bingung. Faris pun tersadar, ia telah keceplosan, dan kini ia jadi gugup sendiri. Pasalnya, ia sudah janji pada Farah untuk tutup mulut mengenai apa yang ia lihat tempo lalu. Enggak ada Bu. Faris hanya salah bicara saja.
Sudah, yuk masuk ke kamar ibu. Faris akan membantu memasangkan spray untuk ibu. Ujar Faris berusaha mengalihkan topik. Walau masih merasa bingung, Bu Siti manut saja di saat putranya ini menuntunnya masuk ke kamar yang ditunjuk Farah tadi. Ceklek. Faris membuka kamar itu, dan keduanya pun masuk ke dalam kamar. Ibu duduk aja dulu ya, biar Faris memasang spraynya dulu. Ujar Faris dengan tatapan penuh kasih sayang. Dari dulu, Faris memanglah sangat menghormati ibunya ini. Karena satu yang Faris tahu, bahwa surganya terletak di bawah kaki sang ibu. 86. Bu Siti pun tersenyum. Walau keadaan mereka terpuruk sekalipun, tetapi anaknya yang satu ini tetaplah bersikap baik dan bakti kepadanya. Baiklah, kata Bu Siti lalu ia duduk di sebuah sofa mungil yang tersedia di dalam kamar tersebut. Setelahnya, Faris pun membuka lemari dan mengambil sepasang spray dan sarung bantal, dan dengan cekatan ia segera memasangnya. Tak sampai 5 menit, Faris pun sudah selesai dengan pekerjaannya, dan ia pun menghampiri ibunya. Sudah Bu, ibu sudah bisa istirahat sekarang. Faris akan pesankan makanan untuk ibu dan nanti kalau ibu lapar ibu bisa langsung makan. Nanti makanannya aku taruh di meja makan ya. Seru Faris. Iya Riz. Terima kasih banyak. Kamu memang pantas menjadi anak kesayangan ibu. Kata Bu Siti seraya mengusap rambut putranya itu. Bukankah anak kesayangan ibu itu Farah ya? Saking dimanjanya dia jadi seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Celetuk Faris dengan sebelah alis yang terangkat. Bermaksud menggoda ibunya, tetapi yang ia katakan memanglah kenyataan. Karena dari dulu, ibu dan bapaknya memanglah sangat memanjakan Farah, segala keinginannya pun diusahakan harus ada. Menurut Faris waktu itu wajar saja, mungkin karena Farah anak perempuan sendiri. Tetapi melihat hasil dari memanjakan Farah dari kecil, malah membuat Farah jadi seperti ini. Tak bertanggung jawab pada ibu mereka di saat kedua kakaknya di penjara. Ditambah, sepertinya adiknya itu keberatan dengan ibu mereka yang tinggal bersama Farah. Padahal, ibu mereka adalah kunci surga bagi anak-anaknya, dan bagi anak perempuan. Masih surganya selama belum menikah. Andai Faris mampu dalam finansial, pastilah Faris yang akan mengurus ibunya, tak mungkin ia akan menitipkan ibunya ini pada anak yang lain. Bu Siti pun meringis. Sepertinya ibu salah karena terlalu memanjakan Farah. Tapi ibu enggak bohong loh. Di antara ketiga anak ibu, kamulah anak yang paling berbakti pada ibu. Ibu merestuimu untuk mendapatkan surganya nak. Kata Bu Siti dengan tangan yang masih mengusap rambut Faris. Faris pun tersenyum bahagia. Terima kasih Bu. Ridho ibu adalah kebahagiaan untuk Faris. Oh ya, Faris juga mau minta restu ibu. Besok Faris akan mulai cari kerja, ibu doakan ya. Supaya Faris mendapatkan pekerjaan dan tidak jadi 87. Pengangguran lagi. Ujar Faris. Bu Siti mengangguk dengan mata yang mulai terpencar sebuah harapan. Pasti ibu akan doakan kamu nak, semoga kamu diterima di perusahaan besar, dan bisa kerja kantoran lagi. Dengan penuh semangat, Bu Siti melantunkan doanya untuk kebaikan sang putra. Terima kasih Bu, Ibu Siti rahatlah. Setelahnya Faris pun keluar dari kamar ibunya, ia duduk sebentar dan membuka ponsel dan segera memesan makanan untuk ibunya makan nanti. Dan pesanannya pun sudah dikonfirmasi, makanan akan tiba kurang lebih 15 menit. Dan Faris akan menunggu sampai makanan itu tiba, dan setelah itu ia akan pergi dari apartemen Farah ini. Tak lama Farah nampak keluar dari kamarnya, ia terlihat sudah rapi, memakai setelan kantor seperti wanita karir kebanyakan. Melihat adiknya itu, Faris pun jadi ada niat untuk meminta bantuan. Far, kamu kerja di kantor mana? Tanya Faris. Farah menoleh seraya mengangkat sebelah alis hasil sulamannya. Kenapa emang? Tanya Farah balik. Faris mendengus. Tinggal jawab saja apa susahnya sih? Dengus Faris. Di perusahaan Fernandes Group, kenapa? Sahut Farah acuh tak acuh.
Ia sembari berlalu mengambil air putih lalu meminumnya. Bantu Mas untuk bisa kerja di sana dong, supaya Mas tak perlu susah payah muter-muter cari kerjaan. Cetus Faris mengutarakan permintaannya. Apa? Hahaha. Farah malah ngakak sendiri mendengar penuturan kakaknya. Faris menatap heran pada adiknya itu, kenapa pula adiknya itu tertawa bahkan sampai ngakak begitu. Ada yang aneh kah? Aduh Mas. Lagi ngelawak ya. Mas lupa kalau Mas ini mantan seorang napi. Terus, bukankah Mas cuma lulusan SMU ya? 88. Mana ada perusahaan yang bakal menerima dengan status Mas yang kelam itu? Nama Mas itu sudah di blacklist di seluruh perusahaan tahu gak? Gara-gara Mas yang mantan napi itu. Sahut Farah terdengar seperti mengejek kakaknya. Haha, sialan memang. Dasar adik dajal. Jelas saja, wajah Faris langsung muram seketika. Melihat perubahan di wajah kakaknya, Farah pun kembali menyahut. Udah, gak usah baper. Sadari aja keadaanmu Mas. Sahut Farah lagi. Setelahnya Farah pun akan berangkat ke kantor. Tunggu. Cegah Faris. Ada apa lagi? Kalau mau minta dimasukin ke tempatku bekerja, jelas tidak bisa. Selain Mas yang tidak memungkinkan, aku di sana juga cuma staf biasa, gak punya wewenang untuk memasukkan karyawan baru. Kata Farah sedikit ketus. Bukan, bagi duit. Duit Mas yang kamu kasih kemarin sudah menipis. Kata Faris.